Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 15 Juni 2022. Pekan biasa ke-11, ofisi pekan ketiga, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan.
Kau selami lubuk hati, hidup kami Kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat Kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah Kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Mazmur 88. Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu kuwatakan turun-temurun. Ku akui dengan mulutku ya Allah kekal. Kasih-Mu menciptakan surga, tetapi kesetiaan-Mu kokoh melebihi langit. Engkau berkata, ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Ku sumpahkan kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan bangsa-Mu untuk selama-lamanya, dan membangun takhta-Mu turun-temurun. Ya Tuhan, janji-Mu dipuji di surga, dan kesetiaan-Mu dalam himpunan para kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapa seperti Tuhan di antara dewa-dewa? Allah mengembarkan sidang para dewa. Ia menakutkan dan menggentarkan semua yang mendekatinya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Tuhan yang agung, umat-Mu yang setia mengelilingi Engkau. Engkau memerintah keangkuhan laut. Bila ombaknya menanjak, Engkau meredakannya. Engkau meremukan naga Rahab, penguasa laut seperti bangkai. Dengan lengan kuat Engkau menghamburkan musuh-Mu.
Milikmu lah langit, milikmu lah bumi. Dunia seisinya engkaulah yang membesarkannya. Gedung-gedung suci Sabon dan amanah. Gunung Tabor dan Hermon bersorak-sorai di hadiratmu. Lenganmu perkasa ya Allah pahlawan. Tanganmu jaya merebut kemenangan. Keadilan dan hukumlah dasar pemerintahanmu. Kasih dan kesetiaan mengawal engkau. Berbahagialah bangsa yang mengenal sinar kehadiranmu, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu ya Tuhan. Mereka menikmati kehadiran-Mu sepanjang hari dengan sorak-sorai dan bersukaria atas kemurahan-Mu. Sungguh Engkaulah kejayaan yang kami banggakan. Engkau berkenan memberi kami kemenangan. Sungguh Engkaulah penguasa kami. Allah Israel yang kudus adalah Raja kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda dalam penglihatan. Engkau berfirman tentang Daud kekasih-Mu, seorang pemuda dan bukan seorang panglima kupilih menjadi raja. Seorang anak kutinggikan atas para pahlawan. Aku menemukan Daud hamba-Ku. Aku mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Tangan-Ku akan menjamin kekuatannya, dan lengan-Ku akan meneguhkan dia. Takkan ada musuh yang sanggup menggulingkan dia, dan tiada penjahat berhasil mengalahkannya. Akan kuhantam lawannya di hadapannya, dan kuhancurkan semua orang yang membenci dia. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia,
dan demi namaku ia akan berjaya. Ku beri dia kuasa atas daerah laut di barat, dan kedaulatan atas wilayah sungai di timur. Ia akan berseru kepadaku, Engkaulah Bapa-Ku, ya Allah. Engkaulah gunung pelindung yang menyelamatkan daku. Akan ku jadikan dia puteraku yang sulung, yang tertinggi di antara raja bumi. Akan ku kasihi dia dengan setia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku tetap berlaku baginya. Keturunannya akan kududukan di atas takhtanya, dan kerajaannya akan teguh seperti surga abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Sekali aku bersumpah kepada Daud hamba-Ku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Jika keturunannya meninggalkan hukum-Ku dan enggan mengikuti perintah-Ku, jika mereka melanggar ketetapan-Ku dan mengesampingkan undang-undang-Ku, maka aku akan menghukum pemberontakan mereka dengan cemeti, dan membalas kesalahan mereka dengan cambuk. Tetapi tak pernah akan ku ingkari kasih-Ku kepada Daud. Tak pernah ku khianati kesetiaan-Ku. Aku takkan melanggar perjanjian-Ku, takkan merubah firman yang Ku ucapkan. Sekali aku bersumpah demi kekudusan-Ku, tak mungkin aku berdusta kepada Daud. Wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Kerajaannya bertahan di hadapan-Ku seperti matahari. Keturunannya akan hidup terus selama bulan beredar, dan takhtanya tetap kokoh melebihi langit.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekali aku bersumpah kepada Daud hambaku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Bacaan dari kitab Nabi Hagai, bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 9. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu.
Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian pertama, nasihat-nasihat untuk hidup rohani, pasal ke-11. Hal memperoleh ketentraman hati serta perkembangan rohani. Meninggalkan kebiasaan yang lama memang berat, tetapi yang lebih berat lagi ialah menentang kehendak diri sendiri. Padahal jika kita tidak mampu mengalahkan diri kita sendiri dalam hal yang kecil-kecil, bagaimana kita dapat menundukkan diri kita dalam kesukaran yang sungguh-sungguh besar? Alangkah baiknya kalau kita insaf bahwa kita dapat memberi damai kepada diri sendiri. Kita sendiri akan menyediakan sukacita kepada orang lain. Apabila kita mau mengendalikan diri kita sendiri, maka saya percaya bahwa kita akan lebih memperhatikan kemajuan kita di bidang kerohanian. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya. Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga
untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Maha Murah, ampunilah hamba-hamba-Mu dan limpahkanlah kurnia rahmat-Mu kepada kami. Semoga semangat kami Kau teguhkan dengan iman, harapan dan cinta kasih, supaya kami tetap berkanjang mematuhi kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.